Satu orang tewas dalam tawuran antar geng di Surabaya. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan di Kuningan, Jakarta. Vaksin COVID-19 pekan depan mulai tersedia di Inggris. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya penyidik Polda Metro Jaya kembali datangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat untuk melayangkan surat pemanggilan kedua. Bersama saya, Arlista Hadi. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Berdalih untuk unjuk keberanian, 2 kelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur tawuran. Nah, seorang remaja dengan belasan luka tusuk tewas. Tawuran antar geng remaja kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat lalu. Bahkan ajakan untuk menggelar tawuran ini beredar luas di akun media sosial. Tidak hanya itu, para pelaku merekam aksi brutal mereka dan kembali mengunggahnya ke media sosial. Diketahui kedua kelompok ini sudah berkonflik dan saling menantang. Naas akibat peristiwa ini, seorang anak di bawah umur tewas dengan 17 luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan unggahan di media sosial itu, polisi berhasil mengamankan 5 pelaku yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kita bisa mengamankan 5 orang tersangka. 2 di bawah umur, 3 ini inisialnya AYH, kemudian RDC dan BLRA. Ini yang sudah dewasa. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam. Bahkan diketahui para tersangka mengaku tidak saling kenal dan saling memprovokasi di media sosial dengan dalih unjuk keberanian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Aksi penembakan terjadi di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, sebuah mobil mewah milik seorang pengusaha ditembak berkali-kali oleh pelaku yang ternyata masih keluarga korban. Minibus mewah milik korban berinisial I, warga Jember, Solo, Jawa Tengah, diamankan personil Satuan Brimob Batalion C. Ada 8 tembakan yang dilepaskan oleh tersangka berinisial LG, 72 tahun, yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta. Tersangka ditangkap ketika hendak melarikan diri keluar kota sesaat setelah melakukan penembakan. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti, senjata api beserta amunisinya. Tersangka dan korban saling mengenal. Tersangka bersama istrinya bahkan sempat menumpang mobil korban. Korban ini dihentikan oleh tersangka LJ dengan istrinya, dengan maksud tersangka dan istrinya ini ingin menumpang mobil daripada korban. Selanjutnya kemudian tersangka dan istrinya ini masuk ke dalam mobil korban dan tersangka mengajak korban untuk menuju ke rumah sarang walet milik daripada tersangka di Jalan Menginsidi, Banjarsari, Kota Surakarta. Sampai di TKP, untuk korban I disuruh untuk turun dari mobil oleh tersangka. Namun korban tidak mau menolak permintaan tersangka, dan pada saat yang bersamaan itu pula sopir tersangka melihat sopir korban melihat ada gelagat yang tidak baik daripada tersangka ini, di mana sopir korban ini melihat tersangka membawa senjata api yang ditaruh di bagian depan celana yang digunakan oleh tersangka. Melihat gelagat yang tidak baik ini, kemudian driver melakukan putar balik kendaraan. Dan itu membuat marah tersangka dan sambil berteriak untuk menghentikan kendaraannya. Namun
Untuk saksi driver terus melaju kendaraannya, akhirnya dilakukan penembakan. Sementara itu pemirsa, 3 rumah kontrakan di Bandar Lampung, Lampung terbakar. Kebakaran diduga karena kompor gas yang meledak dari salah satu rumah. Meski sempat menyelamatkan sebagian barang berharga dari dalam rumah yang terbakar, para penghuni kontrakan ini tak kuasa menahan tangis. Kebakaran yang terjadi pada Rabu siang ini melanda satu rumah di Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Lampung. Kondisi cuaca yang terik menyebabkan api cepat merambat, sehingga total 3 rumah dijadikan sebagai rumah kontrakan ikut terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 4 mobil pemadam pun dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi karena kompor gas yang meledak dari salah satu rumah. Mulanya si rumah lagi menghidupkan kompor, tiba-tiba meledak dan terjadi kebakaran. Berapa rumah ini yang kebakaran? Kita 1, 2, 3. Api berhasil dikuasai petugas selama 1 jam, sementara kasus kebakaran kini masih ditangani pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sakit hati diejek miskin, seorang pemuda membunuh teman nongkrongnya. Ya, korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan membusuk tertutup daun singkong di tengah kebun. Warga Sukowi Lagun, Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat remaja yang tertutup daun singkong di tengah kebun warga. Korban Adit Pratama, 13 tahun, ditemukan tewas oleh pemilik kebun yang akan menggarap ladangnya. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan 3 hari kemudian. Korban terakhir nongkrong bersama teman-temannya. Dalam waktu 24 jam, polisi mengungkap kasus kematian Adit Pratama. Pelaku ternyata teman nongkrong korban bernama Santoso. Pelaku mencekik korban hingga tewas karena sakit hati dihina miskin oleh korban. Karena saat nongkrong, korban memamerkan handphone barunya kepada pelaku. Yaitu korban menyatakan karena korban baru sedang menggunakan HP yang baru, kemudian dikomentari oleh pelaku, HP-mu baru ya? Nah, dijawab oleh si korban, ya HP saya baru katanya. Kamu orang miskin, kamu nggak akan mungkin bisa beli HP seperti saya. Dan ternyata ucapan ini sangat menyinggung perasaan si pelaku, sehingga akhirnya menimbulkan niat dari si pelaku untuk... Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, karena kesal tidak dikirim uang oleh istrinya yang bekerja di Malaysia, seorang ayah di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Ironisnya penganiayaan sengaja direkam pelaku untuk dikirim ke istrinya. Sungguh malang nasib bocah berinisial F di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia dianiaya oleh ayah kandungnya yang seharusnya melindungi dirinya. Akibat perbuatannya, MM diringkus polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, aksi kekerasan ini dengan sengaja direkam oleh tersangka dan dikirim kepada ibu korban yang sedang bekerja di Malaysia. Hal ini dilakukan MM agar istrinya mengirimkan uang kepadanya. Dari penyelidikan polisi, aksi keji ini telah dilakukan tersangka selama 1 bulan. Sebelumnya, MM juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, ya, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban. Nak, makanya ya nak, ini sangat nyesal. Meski menyesal dan menangis, ayah sadis ini tetap diancam pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Seorang kepala cabang dealer sepeda motor di Malang, Jawa Timur kabur membawa belasan motor dari tempat kerjanya. Ya, pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat denda perusahaan akibat tidak penuhi target penjualan. Aksi para pekerja yang mengangkut belasan motor ke truk terekam kamera pengawas. Namun para pekerja ini tidak menyadari jika motor yang hendak dibawanya akan digelapkan. Berkat rekaman CCTV ini, sebanyak 13 motor berhasil diamankan polisi.
Tidak hanya itu, pelaku utama penggelapan yang adalah kepala cabang dealer penjualan motor tersebut juga turut ditangkap. Pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai kepala cabang untuk menggelapkan motor sejak awal November. Yang bersangkutan memecahkan tempat kunci itu, ya, tempat kunci kendaraan ini, lalu mengambil 9 kendaraan berbagai macam jenis, ya, lalu dibawa keluar. Dan ini juga dikirim kepada PT Putra Yaspis, ya. Jadi total ada 13 kendaraan. Tersangka mengaku menggelapkan motor untuk membayar denda ke perusahaan karena tidak penuhi target penjualan. Karena saya bertanggung jawab untuk penjualan op dan saya dikenakan denda atau sanksi, sehingga saya butuh dana itu untuk membayar denda atau sanksi ke dealer MPM motor. Berapa banyak denda yang harus kamu bayar sehingga kamu harus melakukan sampai 13 kendaraan? Kurang lebih 800 juta. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang balita meninggal dunia dan lebih dari 300 warga di Sulawesi Tenggara keracunan massal. Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pun menetapkan kasus keracunan ini sebagai kejadian luar biasa. Korban dugaan keracunan massal di Desa Galantin, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara semakin bertambah. Kini 311 warga jadi korban, di mana 1 balita meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan kasus keracunan massal ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah pun menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Untuk status ini sudah bisa kita katakan bahwa ini sudah KLB, kejadian luar biasa. Ya. Kembali lagi tadi dari di Rewang Surat 42 ini tadi ada yang meninggal. 1 umur 3 tahun. Baru 46 orang dinyatakan sembuh, selebihnya masih dirawat di Puskesmas Wolowa dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, sebagian lagi rawat jalan. Peristiwa berawal saat warga menyantap makanan di acara pernikahan di desa mereka pada hari Minggu kemarin. Namun keesokan harinya puluhan orang mengeluhkan sakit, mual hingga diare. Polisi dan Dinas Kesehatan telah mengambil sejumlah sampel makanan untuk dicek di laboratorium BPOM Kendari. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Polisi juga telah memeriksa panitia acara dan sejumlah saksi lainnya. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih mengeluarkan material vulkanik. Ya, guguran awan panas terjadi sejak dini hari hingga Rabu pagi. Sejak terjadi erupsi, Gunung Semeru terus mengeluarkan material vulkanik. Kali ini, lewat pantauan dari pos Gunung Sawer Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, guguran awan panas dari Gunung Semeru kembali terjadi. Saat ini gunung masih dalam status waspada. Berdasarkan informasi dari pengamat Gunung Semeru bahwa tadi malam sempat muncul lagi awan panas guguran sejauh 2.500 meter, jadi 2 kilo setengah. Terus untuk lava pijar tidak teramati karena posisi Gunung Semeru dalam posisi kabut. Warga yang berada di sekitar Gunung Semeru diminta tetap waspada, terutama pengungsi yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekitar 700 warga di sekitar lereng Gunung Api Lewotolok di Lembata, NTT dievakuasi tim SAR gabungan. Evakuasi dilakukan menyusul peningkatan aktivitas kegempaan gunung api tersebut. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri mengevakuasi 711 warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Para warga kemudian dibawa ke pos pengungsian yang sudah disiapkan Pemkab Lembata menggunakan 11 kendaraan yang disiapkan. Sedikitnya warga di 5 desa berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Hingga kini masih terdapat warga yang tidak mau dievakuasi dan memilih bertahan di rumahnya. Yang berada di posko ini melaksanakan evakuasi secara paksa
di 2 desa. Dengan jumlah yang bisa dievakuasi adalah 711 orang. Ada kendala yang dihadapi selama proses? Untuk yang menjadi kendala pada saat kami melaksanakan evakuasi, yang pertama adalah ketidakmauan dari warga tersebut dievakuasi, masih ngotot ingin diam di. Pasca erupsi, aktivitas kegempaan Gunung Ile Lewotolok masih tinggi dan berpotensi erupsi kembali. Status gunung dinaikkan dari level waspada kini menjadi siaga. Menurut Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, aktivitas kegempaan gunung api masih tinggi. Gempa vulkanik masih terus terjadi selama 2 hari terakhir. Dengan tingginya aktivitas kegempaan, Gunung Api Ile Lewotolok berpotensi erupsi kembali seperti yang terjadi pada Minggu kemarin. Warga yang berada di sekitar lereng Gunung Ile Lewotolok diimbau untuk mengungsi. Ya pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya datangi kediaman Rizik Syihab serahkan surat pemanggilan kedua. News Pagi akan segera kembali.